siapa menang. Kalau Prabowo menang nanti saya nggak tahu lah. Bisa-bisa si Ganjar sama si Anies ini masuk penjara. Saya beritahu aja, masuk penjara karena dia tidak tahu undang-undang itu. Pakar-pakar pengamat militer itu seenaknya aja ngomong. Karena dia tidak tahu apa isinya strategi, apa isinya intelijen, apa isinya operasi, apa isinya taktik, apa isinya teknis. Loh, ya itulah dia nggak masuk penjara atau dirangkul, Pak. Masuk dalam kabinetnya. Kan 02 ini orangnya nggak tegaan sebetulnya, Pak. Iya, jadi dari situlah nanti kita lihat. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau, ya kita inilah. Saya kira TNI itu udah gemes lihat orang ini dua. Ya, gemes dia, marah mereka. Iya. Gemes, saya aja yang udah pernah orang gemes saya sama dia. Ya, apalagi saya pengkajian strategi TNI. Walaupun saya sudah pensiun, saya tetap bekerja kok. Bagaimana saya bisa ngomong begini kalau nggak saya mikir terus? Ya, gimana coba? Adik-adik itu tahulah. Junior saya tanya aja lah satu persatu sana. Dia tahu. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti saya membenci orang ini dua, tapi tindakannya itu tidak tepat. Apa gitu? Karena saya lihat hari ini di IG ya, beberapa jenderal dari Angkatan Udara, Laut, dan pokoknya 3 angkatan ini ya, mereka bersuara tersinggung dan marah dengan hasil debat capres yang ketiga ini, karena Menhan sudah bekerja selama 5 tahun, itu hanya dinilai 5%, dan yang satunya menilai 11% dari 100 gitu. Jadi mereka tersinggung gitu loh ya. Itu ada mulai hari ini. Tolong, aku minta tolong. Yuk. Oke. Terus pada saat debat, iya, pada saat debat itu bisa saja capres nomor Pak Prabowo ini kan dinilai 5 ya sama Anies ya gitu. Dia bisa saja bilang kalau dia mau balas gitu ya gitu. Bapak, Pak Anies kasih saya 5 gitu. Nah, kalau saya kasih nilai Bapak bagaimana gitu? Berapa rate yang didapat dari seorang Menteri Pendidikan yang dipecat? Berapa nilainya dari seorang Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur 5 tahun? Apa hasilnya? 0 besar. Iya. Silakan. Siapa ini? Aduh, aku lupa lagi namanya. Ellen. Ya, Pak Tobing, saya lanjut ya. Ya. Tadi kan pemaparannya begitu ya, apakah ini 01 dan 03 ini apakah melanggar undang-undang ya gitu. Saya pikir sih iya juga gitu loh Pak ya. Kenapa gitu? Karena saya lihat hari ini di IG ya, beberapa jenderal dari Angkatan Udara, Laut, dan pokoknya 3 angkatan ini ya, mereka bersuara tersinggung dan marah dengan hasil debat capres yang ketiga ini, karena Menhan sudah bekerja selama 5 tahun, itu hanya dinilai 5%, dan yang satunya menilai 11% dari 100 gitu. Jadi mereka tersinggung gitu loh ya. Itu ada mulai hari ini. Tolong, aku minta tolong. Yuk. Oke. Terus pada saat debat, iya, pada saat debat itu bisa saja capres nomor Pak Prabowo ini kan dinilai 5 ya sama Anies ya gitu. Dia bisa saja bilang kalau dia mau balas gitu ya gitu. Bapak, Pak Anies kasih saya 5 gitu. Nah, kalau saya kasih nilai Bapak bagaimana gitu? Berapa rate yang didapat dari seorang Menteri Pendidikan yang dipecat? Berapa nilainya dari seorang Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur 5 tahun? Apa hasilnya? 0 besar. 0 besar. Nggak ada itu. Nomor 2 ini tidak bilang kejelekan-kejelekannya. Kalau mau dibalikin itu gampang sekali Pak, gitu.
Jadi betul-betul itu 02 ini gentleman, tidak menjelek-jelekkan lawan gitu ya, enggak baik kepada 01 maupun ke 03 yang jelas-jelas menyerang banget seperti itu gitu. Sekarang kalau mau dinilai berapa nilainya 01 itu gitu. Sebagai Menteri Pendidikan dia dipecat, sebagai gubernur 5 tahun hasilnya apa gitu, nggak ada, menghabiskan anggaran saja gitu loh gitu. Terus lagi kejelekannya, dia orang Yaman 01 ini ya gitu, cari duit di Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi yang dia bela adalah luar negeri, yaitu Palestina gitu. Kenapa nggak bela bangsanya sendiri gitu? Mana kecintaannya terhadap tanah air, terhadap bangsanya sendiri? Yang jelas-jelas dia bela adalah Palestina. Beda dengan 02 yang mati-matian cinta tanah air, bela bangsa dan negaranya itu banget gitu. Banget gitu. Terus satu lagi nih Pak ya, gitu. Kalau mau aman, itu kan sekarang elektabilitas 02 ini sudah 51 ya, nyaris 52 ya, gitu. Itu kalau sampai bertahan begini berarti tetap satu putaran kah, gitu. Kenapa nggak targetnya lebih naik lagi gitu? 60 lebih gitu. Biar menggemboskan 03. 03 ini harus digemboskan gitu. Terus kenapa? Ada program atau visi dari 03 yang meniru program 02. 02 kan visi misinya adalah memberi kasih susu dan makanan sehat ke anak-anak Indonesia, ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak yang nggak mampu makan sehat gitu ya. Itu visi misinya 02. Nah, itu nggak dicetuskan oleh 03 pada saat debat capres yang ketiga. Tetapi hari ini saya juga melihat ada program dari 03 memberi telur, hanya telur tok. Padahal telur itu sudah ada di makanan sehat programnya 02. Nggak bisa karena itunya belum dibuka. Aduh, udah lanjut lah Bu, lanjut Bu. Iya, jadi ya itu aja sih Pak. Dari saya Pak, terima kasih Pak Tobing. Thank you, ada satu lagi, ada satu lagi kelupaan. Yeah. Karena dari PDIP orang-orang pentingnya sudah pada keluar yang berkompeten. Yang terakhir adalah tanggal 15 itu Bang Ara ya gitu. Yeah. Yang sudah 25 tahun mengabdi di PDIP. Efek Bang Ara ini keluar, ada satu lagi yaitu namanya apa, Immanuel Ebenezer. Dan efek dari dua orang ini adalah yang di Majalengka itu heboh ya, satu batalion kali itu ya. Jadi bagian bendaharanya, bendahara PDIP di Majalengka itu menyatakan pindah dari, dia bilang mutasi dari PDIP ke Prabowo, dan dia itu membina 150 orang binaan dia gitu ya. Jadi kalau si bendahara ini kemana dia pindah, ngekor aja karena dia percaya gitu. Dia percaya gitu. Jadi 150 orang Majalengka itu dimenangkan oleh 02 dengan mutasi dari 150 orang. Itu yang resmi, belum yang dengan pasangan hidupnya masing-masing atau tetangganya, kakaknya apa itu nggak tahu, itu bakal heboh lagi. Makanya target 52 itu masih biasa buat saya ya gitu. Kalau bisa di post 60, 65 gitu, gembosin 03 gitu. Sekarang saatnya gitu. Itu aja Ben dari saya. Terima kasih Pak Tobing. Luar biasa kalau kata Pak Paul. Thank you Ibu Ellen. Jadi begini Bu Ellen, debat kemarin ya orang melihat dari pinter bicara
Yang kedua, jadi debat itu seolah mencari siapa yang unggul, bukan siapa yang benar. Nah, jadi kebenaran itu akan mencari jalannya sendirilah. Dia nggak tahu Ya. strategi. Contoh begini ya, strategi yang saya pelajari ya, Sun Tzu beda. Kalau kita ada dua grandmaster strategi di dunia ini yang sangat diakui. Satu dari barat namanya Clausewitz, dari timur namanya Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan musuh itu jangan dihambat dulu, berikan ruang dan waktu sesuka dia, tetapi kita giring dia ke daerah pembantaian. Nah ini dua kan, wah ngomongnya seenaknya apa saja sesukanya dia. Dia kira dia sudah menguasai ruangan, sudah menguasai waktu, ya. Tapi yang disampaikannya tidak benar. Jadi Prabowo itu saya lihat dia menggunakan strategi Sun Tzu. Nah digiring, ya kan, wah semua pakar komunikasi, wah Ganjar unggul, si Anies unggul, Prabowo di bawah. Saya mikir saya mengikuti sampai habis, mampus lu nanti kebiru. Kalau tidak dibantai oleh Prabowo, biar saya yang bantai mereka. Nah ini kan kita pembantaian dia. Ya. Kita bantaikan. Ternyata banyak lagi TNI pun tersinggung semua. Iya, Itu kan, betul. nah, karena dia tidak tahu perencanaan militer itu, ya, pengguna itu siapa sih? Bukan Menhan pengguna. Pengguna itu TNI. Jadi TNI itulah yang mengajukan kebutuhan. Kami maunya ini, kami maunya ini, kami maunya ini. Ya Prabowo nggak bisa nolak. Oke, kita catatlah. Tetapi yang dikerjakan ini bukan baru 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Sudah dari 2006. Bayangkan, dia belum jadi Menhan. Dia baru jadi Menhan 19 tahun yang lalu, dari 2019. 2019, ya. Inilah bodohnya si Ganjar sama si Anies ini. Jadi beginilah, Anies itu pion. Pionnya Partai Nasdem, dia nggak ketua partai. Si Ganjar juga petugas partai. Coba lihat ya, kemarin ada foto, ya. Jadi ini nanti coba Pak Paul tayangkan ya, ada di WA saya. Jadi Pak Jokowi diminta menghadap Bu Mega. Bayangkan, dia ditaruh di kursi pesakitan nih. Ada kader-kader PDIP ditaruh di kursi yang apa namanya, yang lebih bagus lah, di sofa, ya kan? Udah tuh dipoto lagi sama si Puan. Itu mau disebarkan bahwa Jokowi ini memang seperti apa? Seperti tanam. Duduk di depan Megawati, tapi seperti tanam. Jadi kesalahan PDIP lah. Kesalahan ketuanya memperlakukan Jokowi seperti itu. Siapa yang tidak mengkhianat? Siapa yang tidak apa namanya, tidak ya harus angkat kaki dari PDIP? Wajar dia melakukan gitu. Dibilanglah, oh Jokowi si krempeng ini saya jadikan presiden. Kemudian setelah dia jadi presiden, di depan umum lagi disampaikan, kalau nggak ada PDIP dia nggak bisa jadi presiden. Lah ngapain harus diomongkan itu? Kemudian kan semua kader-kadernya dibilang petugas partai. Itu sudah melanggar prinsip namanya. Jadi yang presiden ini siapa? Ya, sekarang prinsipnya, my loyalty to the country and when my loyalty to the party end, when my loyalty to the country begin. Jadi nggak ada lagi. Si Anies pun sama aja nanti kalau jadi presiden. Ya diperlakukan gitu juga sama ketuanya kan gitu. Kalau Ganjar apalagi, kalau Ganjar kan tegak lurus apanya. Sekarang kenapa banyak anggota PDIP, kader-kader PDIP itu cabut? Itu aja pertanyaannya. Jadi saya mau beritahu sama bapak-bapak
ibu-ibu atau saudara-saudari sekalian yang di sini, mereka sekarang paslon nomor 1 sama paslon nomor 3 sudah tidak yakin. Satu tidak yakin, yang nomor 3 ragu-ragu. Jadi kalau kita nanti memilih orang yang tidak yakin, kemudian yang ketiga ragu-ragu, karena mulai goncang-gancing supaya koalisi kan, ya nggak ketemu lah, satu nasionalis, satu agamis. Repot ini, memang sudahlah. Kalau saya bilang supaya aman negara ini sudah tidak banyak uang yang keluar, ya, apalagi putaran kedua nanti 70 triliun negara harus siapkan, lebih bagus 70 triliun untuk kasihkan sama rakyat. Nah, jadi itu Satu putaran, Pak. sekali, bukan satu putaran, sekali putaran, jadi nggak ada kedua kalinya kan. Jadi itulah Bu Ellen. Jadi sekarang semua tentara, lah saya heran, purnawirawan itu kok nggak bicara ya? Kok nggak bicara? Saya lihat juga tim suksesnya Pak Ganjar sipil semua, nggak ada tentara. Ya, tim apa? Tim kemenangan si Anies pun sipil juga. Ya, walaupun ada satu adik saya itu lupa juga namanya. Itu yang selalu mendampingi, tapi tidak bermutu lah. Mohon maaf lah, kita mau menguji kebenaran atau menguji siapa unggul di dalam berkata-kata. Tapi saya mau kasih tahu lah, namanya tentara ya, apalagi orang dia hidupnya sebagai komandan terus, itu memang ngomongnya nggak bisa berkata-kata. Sama seperti saya sulit berkata-kata. Karena itu, kalau A ya A. Karena A itu yang benar. Jadi gimana lah saya mau mengatakannya, Pak Prabowo, maaf nih kalau Pak Prabowo mendengar, dia nggak pinter dia berkata-kata. Oh, dia sendiri mengakui, Pak. Saya kurang bisa untuk berkata-kata. Maaf ya, katanya gitu ya. Saya tidak bisa bicara seperti seorang intelektual, tidak bisa. Tapi saya lihat ya, Pak, itu kakeknya itu RM ya, Raden Mas ya, Pak ya. Kakeknya Prabowo ini. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini keturunan bangsawan sebetulnya ya, Pak ya, gitu. Iya. Santun dan tampil sebagai seorang negarawan, ngomong apa adanya, nggak dimanis-manisin, ya memang begitu, dia ada apa adanya. Beda dengan 03 gitu, dibuat manis-manis. Pada saat dia di roasting di acara TV, itu dia agak keberatan, Pak, karena yang ngerosting ini rada mutung ya, kelihatan ya. Iya, mutung. Itu minta di take down itunya. Loh, sekarang zaman roasting kok apa-apa juga pejabat yang minta di roasting, artis apa segala itu meminta Kiki Saputri ini untuk merosting pejabat-pejabat. Kok dia malah nggak mau dengan juteknya itu, marah gitu. Karena disinggung gitu loh. Tersinggung dengan pernyataan si Kiki. Jadi Kiki ini membuat pernyataan minta maaf besok-besokannya. Karena atas desakan 03. Belum apa-apa aja udah begitu gitu. Apalagi sekarang Pak ya, Ketum PDIP Pak mengeluarkan satu statement, tidak boleh membuli saya sekarang selama pemilu. Saya sudah menyiapkan 2 lawyer. Jadi jangan main-main saya ya, katanya. Kemarin masih bisa motong-motong saya, video saya. Sekarang tidak bisa lagi membuli saya seenaknya, katanya. Lah, iya, ketum partainya enggak ngebuli. Lah capresnya 03 itu ngebuli itu. Ngerosting 02 terang-terangan. Bagaimana ini? Apa yang diomongin tidak sejalan dengan tindakannya. Kalau ketumnya keluarin statement, enggak boleh ngebuli saya. Ya otomatis dong 03-nya ini binaannya ketumnya. Jangan ngerosting 02 dong gitu. Sekarang 03-nya sendiri waktu di roasting oleh seorang komika dengan tajamnya mulutnya itu berkeberatan, marah dia. Jadi bagaimana belum jadi presiden aja udah begitu gitu. Jutek. Ya, itulah. Saya heran, semua bisanya mengkritik, tapi tidak tahu apa solusinya. Nah, nanti kita cari
waktu lagi pencerahan itu. Kalau kita mengkritik, kita harus bisa mencari solusinya. Saya mengkritik, tanyalah apa nanti solusinya. Seperti visi, misi, tugas-tugas, kemudian kebijakan, strategi, program, sama aksi nyata. Kalau Pak Prabowo ya, saya pernah bersama-sama dia di Kostrad. Cuman saya bukan infanteri, saya artileri, dia infanteri. Jadi tidak pernah jadi satu komando, tapi komando atas tetap pernah. Jadi saya melihat begini, kalau Prabowo sudah mau, ya ada kemauan dia, ada ide dia, masalah oh saya mau satuan saya ini baik, saya mau satuan ini begini. Dia berani mengeluarkan dompetnya. Iya, iya. Dia berani. Sekarang si Anies sama si Ganjar ini siapa yang membiayai dia lagi nanti ini? Semua ketua partai udah perkiraan saya, semua ketua partai yang mendukung dia, ya baik si Anies maupun si Ganjar, partainya itu udah mikir-mikir kok, ngapain saya mengeluarkan uang kalau udah pasti kalah. Nah, itu aja lah. 03 menggalang dana loh Pak. Menggalang dana loh Pak. Itulah. Nah, dulu saya tahu ya bahwa di belakang si Ganjar ada 9 naga. Tapi saya lupa fotonya di mana. Kemana 9 naga itu? Nah, mana? Kalau Prabowo kan sementara ini nggak begitu bersandar kepada 9 naga. Dia punya pesawat sendiri. Dia kemana bisa seenaknya. Kalau yang 2 ini pasti ada yang mendukung. Ya, tapi itu nanti analisa kita bisa kita ketahui kalau kita nanti sudah tahu siapa menang. Kalau Prabowo menang nanti saya nggak tahu lah. Bisa-bisa si Ganjar sama si Anies ini masuk penjara. Saya beritahu aja, masuk penjara karena dia tidak tahu undang-undang itu. Pakar-pakar pengamat militer itu seenaknya aja ngomong. Karena dia tidak tahu apa isinya strategi, apa isinya intelijen, apa isinya operasi, apa isinya taktik, apa isinya teknis. Loh. Ya, itulah dia nggak masuk penjara atau dirangkul, Pak. Masuk dalam kabinetnya. Kan 02 ini orangnya nggak tegaan sebetulnya, Pak. Iya, jadi dari situlah nanti kita lihat. Kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, ya kita inilah. Saya kira TNI itu udah gemes lihat orang ini 2. Ya, gemes dia, marah mereka. Iya. Gemes, saya aja yang udah purnawuran gemes saya sama dia. Ya, apalagi saya pengkajian strategi TNI. Walaupun saya sudah pensiun, saya tetap bekerja kok. Bagaimana saya bisa ngomong begini kalau nggak saya mikir terus? Ya, gimana coba? Adik-adik itu tahu lah. Junior saya tanya aja lah satu persatu sana. Dia tahu. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti saya membenci orang ini 2, tapi tindakannya itu tidak tepat. Ya, iya. Saya kemarin melihat Prabowo itu begini. Apakah dia sebagai calon presiden? Apa dia selaku menhan? Jadi orang ini 2 sudah memframing, ya, supaya si Prabowo ini bukan sebagai calon presiden, tapi secara menhan. Coba dikomentarin lah sama si Masinton itu, yang goblok juga itu orang. Ya, wah, bagaimana Menteri Pertahanan nggak bisa tahu datanya? Siapa Mardani Alisera juga. Aduh, ini orang kapan dia belajar pertahanan? Kita ini jadi TNI itu sudah darah taruhannya. Tahu nggak? Darah taruhannya. Ya. Jangan dikira nggak nyawa. Saya pernah di Timur itu kesasar, masuk ke sarangnya pretelin, tahu nggak? Wah, untungnya pada siang itu dia sering tidur. Itu kelemahannya. Saya sama supir saya sama ajudan saya waktu itu. Aduh, ajudan saya itu orang tim lagi. Ini apakah saya dibawa ke killing ground atau apa? Kita senyap. Bagaimana mobil ini pelan-pelan jalannya? Sampai begitu. Dia nggak tahu. Kalau saya ditembak bagaimana? Kalau saya mati di situ. Itu masih zamannya ganas-ganasnya Timur. Jadi udahlah. Ini orang 2 nggak tahu militer, nggak tahu masalah pertahanan, gobloknya setengah mati. Kemudian pengamat-pengamat itu kenapa nggak ada yang militer yang ngomong?
Coba perhatikan. Kan nggak ada pengaman itu. Si Koni, si Andi Wijayanto, siapa lagi itu? Banyak sekali pengaman. Jadi dia ngomong hanya teori. Tapi kalau masuk ke prakteknya, dia nggak akan ngerti. Itulah di mana prakteknya, di taktik. Ibu Koni udah masuk ke PDIP, Pak. Iya, karena dia tidak diterima di tempat Prabowo. Dulu pun saya pernah dimarahi senior waktu seminar di Mabes TNI. Bing, kok pilih dia sebagai narasumber? Ya kita pengen tahu lah. Abang marah sama saya. Yang marah sama saya tahu nggak? Bintang 3 loh. Nanti abang dengarkan aja apa komentarnya. Nanti kapan-kapan saya buka video waktu dia seminar, saya juga ikut seminar di situ. Tapi itulah, karena mereka itu memaksakan kehendaknya. Sebagai contoh ya, saya lihat Bu Koni, dia memaksakan ada kapal induk, kemudian mengembangkan poros maritim. Kalau saya tanya, apa itu poros maritim? Cari definisinya, apa? Pak Caniago, Ketua Bappenas, begitu Pak Jokowi pidato poros maritim di negara-negara ASEAN, ya, poros maritim Indonesia membuat poros maritim. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang, supaya Bappenas bagaimana membuat poros maritim, direncanakan poros maritim. Pak Caniago itu waktu itu ngomong, saya bingung definisi poros maritim itu apa. Di kamus tak ada yang namanya poros. Coba poros mobil kita bisa dari atas ke bawah, dari utara ke timur, ke selatan itu bisa poros. Dari timur ke barat itu bisa poros, atau dari barat ke timur. Kok poros maritim gimana? Nah, itu pun permasalahan karena waktu itu teman saya juga jadi Panglima TNI. Waktu dia jadi Kasal dia ngomong masalah poros maritim itu ditangkap bahasa itu. Sekarang bagaimana? Apa kita perlu kapal induk? Iya perlu. Tapi biaya kapal induk berapa lebih mahal dari bagaimana menyiapkan kalau kapal induk itu di daratan. Tahu nggak? Jadi Pulau Sumatera itu dibuat jadi kapal induk. Di situ ada landasan pesawatnya, di situ ada komando gabungannya, ada pasukannya. Ya kan? Yang penting sekarang kapal yang bisa bergerilya. Itulah hantam rata. Dulu pun saya bilang sama Angkatan Laut, kita perlu ada kapal-kapal yang bergerilya. Sembunyi tapi lebih berbahaya. Kapal kita ditabrak sama kapal kecil aja bisa meledak semua. Gimana? Nah, ini memang konsep ini belum bisa diaplikasikan. Jadi ya Bu Ellen, kita bukan benci orang ini dua, tapi janganlah berbicara yang tidak pada tempatnya. Makanya Pak Prabowo bilang omon-omon, mulai, tapi dia diejek juga. Apalagi si Masinton itu, waduh, saya muak lihat mukanya itu. Orang Batak itu nggak jelas itu. Ya, jadi sekarang. Pak Tobing. Oh, Pak Tobing. Ya, ini sedikit cerita ini. Masinton kan dia dapil Jakarta Selatan itu, dapilnya saya. Itu kalau saya lihat itu posternya dia dirobek semua itu seputaran Jaksel itu. Setiap posternya dia itu, aduh, berarti artinya dari rakyat sendiri udah ada rasa kurang suka gitu lah ya Pak ya. Iyalah. Kalau ngomong kan mungkin bisa kena pasal ITE. Ya udahlah. Apalah cara untuk melampiaskannya ya dia punya poster itulah yang dirusak itu. Jadi begini ya, kalau analisa saya, PDIP ini sudah ketakutan sebenarnya, ya kan? Jadi dia pakai teori, wah keputusan MK salah. Yang kedua, dinasti politik. Gibran itu ingusan, bocah ingusan. Si bocil itu katanya begitu kan. Kemudian yang keempat sekarang pemajulan. Presiden mau dimajukan, dia pikir bisa seperti Pak Harto itu. Pak Harto itu dipilih oleh
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh MPR. Kalau sekarang ini dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kalau mau memajukan itu rakyat yang bisa memajukan. DPR tidak berhak memberhentikan presiden. Tidak berhak. Ini mulai goblok-goblok juga semua itu, ya kan? Jadi menurut saya PDIP ini ketakutan kalah. Dan memang nanti akan tenggelam juga kapalnya itu. Udah nggak cocok berlayar di bumi Nusantara ini. Kalau nggak takut ngapain? Biarlah dia anak kecil, nggak apa-apa. Buktikanlah dia anak kecil, atau buktikanlah dia nggak pengalaman. Apalagi si Adian Putbulu. Aduh, rekam jejak. Pak Harto itu nggak ada rekam jejaknya. Apa rekam jejaknya Pak Harto? Tapi dia bisa menggunakan orang pintar. Saya nggak pintar, tapi saya gunakan orang pintar. Itulah kepemimpinan. Ya, itulah kepemimpinan. Bisa bertahan di 32 tahun. Jadi itu orang dua itu, si Adian Putbulu, si Masinton itu, coba berani nggak diskusi sama saya? Masalah pertahanan ya. Coba tanding lah. Tanya aja tadi Pak Jokowi itu. Saya bukan muji-muji diri saya pelajari bagaimana masalah pertahanan itu menjadi darah daging di tubuh saya. Ini banyak yang dengar loh, ini junior saya juga masuk ini, ya kan? Jadi itulah Bu Ellen ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Tobing. Yuk. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.